Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat jumpa kembali dengan saya dalam acara Renungan Pagi, renungan singkat untuk saudara sekalian yang dimanapun saudara berada saat ini. Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5:18 demi firman Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang bisa mengucap syukur biasanya, saudara, ketika saudara saya dalam keadaan bersuka cita, di dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan senang, saudara, lalu dia mengadakan ucapan syukur, saudara. Ada orang ulang tahun, dia bilang ada ucapan syukur. Dia naik jabatan, lalu dia berkata ada ucapan syukur. Anaknya lahir dengan sehat, dia berkata ada ucapan syukur, saudara. Tapi ayat ini nggak berkata demikian, saudara. Ayat ini berkata mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ada kalimat di dalam segala hal. Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika untuk bisa mengucap syukur di dalam segala hal, saudara. Dalam segala keadaan, baik itu senang, baik itu susah, baik itu berduka, baik dia bersuka, dia bisa tetap mengucap syukur, saudara. Dikatakan demikianlah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendaknya Tuhan yaitu supaya saudara saya bisa mengucap syukur di dalam segala hal, saudara. Berarti bukan dalam keadaan senang saja saudara bisa mengucap syukur. Ternyata Bapak Ibu, orang selalu mengucap syukur kalau dia bisa menerima yang baik dari Tuhan. Tapi dia susah mengucap syukur ketika dia tidak menerima hal yang baik dari Tuhan menurut dirinya, saudara. Padahal kita tahu bersama bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan berbeda rencana rancangan kita, saudara. Mungkin bagi kita itu baik bagi kita, tapi bagi Tuhan bukan, saudara. Mungkin rancangan kita, oh ini yang terbaik untuk saya, saudara berkata demikian. Tapi bagi Tuhan bukan itu, saudara. Saya diingatkan Tuhan dalam Korintus, saudara. Ada seorang perempuan dikatakan sedang mengandung, saudara. Tentunya para ibu-ibu tahu bagaimana sakitnya, bagaimana lelahnya, bagaimana nyerinya, bagaimana beban berat itu ketika saudara sedang mengandung. Saya yakin para bapak nggak tahu, para pria nggak tahu. Tapi ibu-ibu lebih tahu bagaimana ketika 3 bulan, 5 bulan, 9 bulan, ketika dia tidak bisa tidur, tengkurap, saudara. Ada orang kebiasaan bisa tidur kalau dia tengkurap, saudara. Kalau tidak tengkurap dia tidak bisa tidur. Tersiksa sekali, saudara. Bagaimana pinggangnya begitu lelahnya, dia mau terlentang salah, dia mau duduk salah, lalu dia cuma hanya bisa tidur ketika dia bersandar ke tembok, saudara. 9 bulan 10 hari. Mungkin orang-orang ibu-ibu yang nggak tahan, lalu I give up, I fed up. Saya menyerah, saya nggak kuat, saudara. Tapi lihat baik ketika anak itu lahir, saudara. Ada sukacita yang begitu besar yang dialami oleh keluarga ini. Tapi lihat bagaimana proses persalinannya, saudara. Tentunya dengan persalinan normal ya, saya mau berkata pagi hari, saudara. Begitu sakitnya, saya nggak bisa gambarkan, saudara. Saya nggak pernah melahirkan masalahnya. Saya nggak pernah mengandung, saudara. Tentunya ibu-ibu tahu yang melahirkan secara normal, begitu sakitnya, minggu bukan 1, 2, 3, saudara. Ketika kepala bayi keluar sakitnya minta ampun, saya berkata aku menyerah, gak mau lagi pada saat itu. Tapi tentunya ketika sudah berjalan waktu, anaknya sampai 5 berarti, saudara. Berarti dia bisa merasakan sukacitanya Tuhan, saudara. Nah, kata mengucap syukurlah ini digambarkan bagaimana saudara saya itu bisa menerima segala sesuatu menurut maunya Tuhan. Bukan maunya kita, saudara. Bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi kita. Bukan kita rancangan, saudara. Seringkali orang Kristen hanya mau di zona nyaman. Tapi bagi Tuhan, enggak. Zona nyaman membuat kau terlena, membuat kau jadi pemalas, saudara.
Tapi dengan kau di luar zona nyaman, kau merasakan segala sesuatu yang berbeda, kau bisa mengucap syukurlah kepada Tuhan, saudara. Saat ini kau bisa makan, mengucap syukur. Kau bisa bernafas, mengucap syukur. Kau bisa berjalan dengan normal, itu mengucap syukur. Kau bisa hidup dengan tenang, itu mengucap syukur. Kau bisa beribadah kepada Tuhan, setiap hari itu bisa mengucap syukur, saudara. Kata mengucap syukur dan kata dalam segala hal, saudara garis bawahi. Mengucap syukur tidak mengenal keadaan. Dalam segala hal, di dalam segala kondisi, apapun juga, kau harus bisa mengucap syukur. Thank you, Lord. Shalom. Dengan saya, Pastor Obadja Bimo. Haleluya.